Perkenalkan, saya Yosepina Agustina Saragi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar yang besar, dominan bertunas secara lateral. Biasanya, akar tunggang agak lurus dan sangat tebal. Bentuknya meruncing dan tumbuh langsung ke bawah. Jenis akar tunggang. 1. Akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Yang pertama, berbentuk tombak atau fusiformis. Yang kedua, berbentuk benang atau filiformis. Yang ketiga, berbentuk gasing atau napiformis. Yang kedua, akar tunggang yang bercabang atau ramosus. Ciri-ciri akar tunggang antara lain: 1. Akar pokoknya memiliki cabang-cabang. 2. Memiliki akar pokok atau akar besar. 3. Terdapat pada tanaman dikotil atau biji berkeping dua. Contoh tanaman tunggang: 1. Kacang tanah. 2. Putri malu. 3. Wortel. 4. Singkong. 5. Bengkoang. 6. Umbi-umbian. Fungsi dari akar tunggang yaitu 1. Menyimpan cadangan makanan. 2. Sebagai penopang tumbuh tegaknya tanaman. 3. Sebagai penyerapan air dan hara. 4. Memperkokoh tanaman. Struktur akar tunggang. Struktur bagian luar akar atau morfologi akar. Yang pertama, leher atau pangkal akar atau kolum. Ialah bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua, batang akar atau corpus radicus. Ialah bagian akar yang terletak antara leher akar serta ujung akar. Yang ketiga, cabang-cabang akar atau radix lateralis. Ialah bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, namun keluar dari akar pokok dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Yang keempat, rambut akar atau bulu-bulu akar atau pilus radicalis ialah penonjolan sel-sel kulit luar atau epidermis yang sesungguhnya akan memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Rambut akar hanya tumbuh dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Yang kelima, ujung akar atau apex radicus adalah bagian akar yang paling muda. Terdiri atas jaringan-jaringan yang masih bisa mengalami pertumbuhan. Ialah titik tumbuh yang dilindungi oleh tudung akar atau disebut kaliptra. Yang keenam, tudung akar atau kaliptra terletak paling ujung dan berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Struktur bagian dalam akar atau anatomi akar. Yang pertama, epidermis, yaitu susunan sel-sel epidermis rapat serta setebal satu lapis sel. Dinding sel ini mudah dilewati air. Yang kedua, korteks. Letak korteks langsung pada bawah epidermis. Sel-selnya tersebut tidak tersusun rapat sehingga banyak sekali terdapat ruang antar sel yang memiliki peran dalam pertukaran gas. Yang kelima, endodermis. Endodermis ialah sebuah lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Yang keenam, silinder pusat atau stele ialah sebuah bagian terdalam dari akar di sebelah endodermis. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nama saya Resya Fadila Putri, NIM 2102055261. Saya akan menunjukkan ini merupakan tanaman sirih. Jenis akarnya adalah akar pelekat. Strukturnya, sirih memiliki perakaran serabut dan merupakan modifikasi akar pelekat. Memiliki batang akar, cabang akar, dan serabut akar. Fungsi akar sirih yang pertama, tempat merambatnya tumbuhan tersebut. Yang kedua, tempat menyerapnya air. Yang ketiga, tempat pembentukan daun sirih. Yang keempat, penompang daun sirih. Terima kasih. Halo, nama saya Sila Husna Arista dengan NIM 2102055227. Di sini saya akan membahas tentang akar tunjang dengan nama tanaman daun pandan dengan nama latinnya Pandanus aerifolus Roth. Daun pandan memiliki kingdom pantai dengan divisi spermatopita.
Daun pandan juga memiliki daun yang selalu hijau sepanjang tahun, batangnya juga berbentuk bulat, dapat tinggal atau bercabang-cabang, serta mempunyai akar udara atau akar tunjang yang muncul pada pangkal batang. Tanaman daun pandan wangi dapat mudah dijumpai di daerah tropis, dan banyak tumbuh di halaman, di kebun, di perkarangan, serta tumbuh di tepi-tepi selokan. Panjang daun pandan pun mencapai 60 cm dengan beberapa varietas memiliki tepi daun yang berigi. Berikutnya struktur daun pandan. Pada penomoran nomor 1 dengan keterangan daun, kedua ujung daun, 3 tepi daun, dan 4 batang daun. Selanjutnya fungsi-fungsi daun. Daun tumbuhan merupakan komponen cukup penting dalam tradisi boga Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya sebagai pewangi makanan. Nah, aroma yang dihasilkan, daun pandan juga bisa dipakai dalam pembuatan kue atau masakan lain seperti kolak, bubur kacang hijau sewaktu menanak nasi. Daun pandan juga diletakkan di sela-sela nasi dengan maksud supaya nasi menjadi beraroma harum. Adapun 7 manfaat daun pandan: yang pertama, mengobati radang sendi, kedua, mengontrol gula darah, 3, penurun darah tinggi, 4, menghilangkan ketombe, 5, mengobati diare, 6, insomnia, dan 7, meningkatkan kesehatan mulut. Kenalkan, nama saya Dede Elvira Lestari dengan NIM 210205230. Saya akan membawakan materi tentang akar gantung. Akar gantung adalah akar yang tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah bawah. Oleh karena itu, akar tersebut terlihat menggantung. Nah, akar gantung memiliki fungsi untuk menyerap air dan gas dari udara. Contoh dari tumbuhan yang memiliki akar gantung adalah pohon beringin. Fungsi akar gantung pada pohon beringin adalah sebagai alat pernafasan atau respirasi. Perkenalkan, nama saya Putri Azhara Lubis dengan NIM 210205259. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis akar, yaitu akar serabut. Seperti yang kita ketahui, akar serabut itu adalah akar samping yang keluar dari pangkal batang yang biasanya bergerombol dan berfungsi untuk menggantikan akar tunggang yang tidak berkembang. Adapun ciri-ciri dari akar serabut, yaitu bagian ujung dan pangkal akarnya sama, cuma ada rambut dan serabut akar. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Salah satu contoh dari akar serabut ini adalah pohon kelapa dengan nama ilmiah Cocos nudifera yang kerap tumbuh di sepanjang tepi pantai. Pohon kelapa ini juga biasanya disebut dengan pohon kehidupan karena hampir semua dari bagian pohon ini dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Adapun manfaat dari akar pohon kelapa ini, yang pertama adalah melancarkan peredaran darah, yang kedua meredakan demam, yang ketiga mengatasi wasir dan ambeien, yang keempat mengatasi gatal, yang kelima mengatasi diare. Adapun fungsi dari akar serabut ini adalah untuk membuat tanaman menjadi kokoh serta menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah menuju ke bagian tubuh yang membutuhkan. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih.